Hai, balik lagi di episode selanjutnya, episode ke-6 di buku Hujan. Oke, langsung aja aku bacain. Hujan terus menderas, Lail akhirnya menangis tanpa diketahui siapapun. Tapi itu sebenarnya bukan kabar buruk. Sudah seharusnya Lail turut senang. Esok anak yang pintar. Keluarga manapun akan tertarik mengangkatnya menjadi anak asuh. Bahkan kalaupun termasuk mengurus ibunya yang sakit-sakitan di atas kursi roda. 2 minggu setelah percakapan itu, Esok dan ibunya pindah ke rumah baru. Tidak banyak yang dibawa Esok, hanya tas yang berisikan pakaian dan sepeda merah itu. Semua keperluannya sudah disiapkan keluarga barunya di sana. Seluruh petugas dan relawan tempat pengungsian melepasnya, termasuk marinir yang dulu bertugas di sana, mengucapkan selamat. Suasana hati Lail sudah lebih baik saat Esok berangkat. Dia bisa melambaikan tangan ke arah mobil yang membawa Esok dan ibunya. Itu pilihan terbaik bagi Esok. Ibunya bisa dirawat dan Esok bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Toh lokasi rumah orang tua asuh Esok tidak jauh. Pelaratan komunikasi juga sudah pulih. Mereka bisa bicara atau bertemu kapanpun. 2 minggu kemudian, giliran Lail berkemas-kemas pindah ke panti sosial bersama sisa penghuni. Belasan bus dan truk militer mengangkut penduduk serta barang-barang. Saat bus dan truk itu pergi, resmi sudah 8 tempat pengungsian ditutup. Waktu 13 bulan berlalu tanpa terasa. Masa-masa sulit itu telah lewat. Beberapa penduduk menangis terharu menatap terakhir kali stadion. Besok lusa, bangunan stadion itu akan direnovasi, kembali megah seperti sedia kala. Juga tempat pengungsian lain, Century Mall dan Waterboom kembali beroperasi penuh. Penghuni 8 pengungsian dipindahkan ke panti sosial besar yang telah dibangun pemerintah. Letak panti sosial itu tidak jauh dari kolam air mancur. Kota mereka menyusut tinggal 30% dari luas sebelumnya. Bangunan baru dibangun di sekitar Central Park. Lail sudah sering melintasinya saat panti sosial masih dibangun. Ada satu gedung tinggi 6 lantai berwarna biru, simetris dengan jendela-jendelanya. Halaman gedung itu luas dengan rumput terpotong rapi. Pohon-pohon palem berbaris. Panti sosial itu terlihat menyenangkan. Beberapa petugas menyambut ramah kedatangan calon penghuninya, mendaftar semua orang, sekaligus mengumumkan lokasi kamar mereka. Gedung itu dilengkapi dengan fasilitas yang baik, jauh lebih memadai dibanding tenda darurat. Selain furnitur memadai, semua kamarnya dilengkapi penghangat ruangan musim dingin. Lail membawa tas ranselnya menuju lantai 2, berjalan di lorong-lorong panjang, mencari nomor kamarnya, kamar 2DD. Lail tersenyum menemukan nomor itu. Dia menghembuskan nafas, perlahan mendorong pintu kamar. Hai, seruan melengking langsung menyapa. Seorang anak perempuan berusia 14 tahun sepantaran dengannya, sedang memindahkan pakaiannya ke dalam lemari, menoleh kepadanya. Hai, Lail menjawab sedikit gugup. Namaku Maryam. Anak perempuan itu berdiri menyodorkan tangan. Suaranya terdengar nyaring lagi. Mungkin memang begitu cara dia berbicara. Namaku Lail. Lail ragu-ragu bersalaman. Kamu kenapa sih? Maryam tertawa. Lail menelan ludah. Dia sudah tahu akan memiliki teman sekamar. Petugas di depan telah menjelaskannya. Setiap kamar diisi 2 orang. Tapi teman sekamarnya ini di luar dugaan. Tubuhnya tinggi dan kurus. Rambutnya keribo. Wajahnya tirus, jerawatan, dan berkawat gigi. Rambut keribonya sangat lebat, mengembang seperti bola besar. Lail teringat kejadian setahun lalu saat mereka baru bisa mandi setelah 7 hari di tempat pengungsian. Kutu, rambut keribo. Kamu tidak takut bertemu denganku kan? Maria menyelidik. Tidak, aku hanya kaget. Lail berusaha rileks. Oke, Maria melambaikan tangan. Kamu mau tempat tidur yang mana? Di atas atau di bawah? Aku sudah memilih yang bawah, tapi kalau kamu mau, aku bisa pindah ke atas. Atau kita bisa tukeran setiap bulan, biar adil. Aku di atas saja. Oke, Maryam terlihat senang. Kembali memasukkan pakaiannya ke dalam lemari. Omong-omong, kamu dari tempat pengungsian mana? Aku dari pengungsian nomor 3. Stadion bola, pengungsian nomor 2. Lail menurunkan tasnya. Stadion bola? Pasti menyenangkan tinggal di sana. Tempatku hanya lapangan tanah luas yang becek setiap hujan. Tapi baguslah, sekarang kita tinggal di sini. Aku belum pernah tinggal di kamar sebagus ini. Lail menatap Maryam yang sibuk menyusun pakaian.
Di tempat pengungsian, Lail hampir tidak punya teman akrab kecuali Esok. Dia mengenal banyak anak-anak di sana, tapi tidak ada yang dekat. Pagi ini dia punya teman sekamar, namanya Maryam, anak perempuan yang selalu semangat dengan suara melengking khasnya. Anak perempuan dengan rambut kribo. Oke, lanjut di halaman ke-9. Ruangan putih 4x4 meter itu lenggang, menyisakan desing pelan dari bando logam yang dikenakan gadis di atas sofa hijau. Apakah teman sekamarmu Kutuan? Elijah bertanya sambil tersenyum. Gadis usia 21 tahun di atas sofa untuk pertama kalinya tersenyum sejak dia mulai bercerita. Kemudian gadis itu menggeleng. Maryam tidak Kutuan, rambutnya bersih. Elijah mengangguk, memperhatikan layar tablet setipis kertas HVS di depannya. Sebuah benang berwarna biru muncul melengkapi benang-benang lain di peta saraf hasil pindaian bando. Setiap benang memiliki nama, tempat, kejadian. Setiap warna menunjukkan jenis kenangan itu. Memori yang menyenangkan, menyakitkan, atau netral. Saling berkelindan, berpilin satu sama lain. Ruangan itu adalah ruangan dengan teknologi medis paling mengagumkan sepanjang sejarah manusia. Teknologi itu telah dikembangkan 10 tahun sebelum bencana gunung meletus. Terhenti 2 tahun, kemudian dilanjutkan dengan kemajuan mengagumkan. Sepertinya Maryam adalah teman baik. Elijah melihat benang baru yang semakin terang. Gadis di atas sofa hijau mengangguk. Maryam adalah teman terbaiknya. Setiap lantai panti sosial memiliki 2 petugas pengasuh yang bergantian mengawasi anak-anak. Kedua belas petugas itu dipimpin satu orang superintenden, seorang ibu berusia 50 tahun. Tubuhnya besar, wajahnya galak, sangat disiplin. Lail dan teman-teman selantai memanggilnya Ibu Suri. Tidak seperti di tenda pengungsian, di panti sosial ada banyak jadwal dan peraturan yang harus dipatuhi. Jangan coba-coba melanggar, atau bersiaplah menerima jenis hukuman memalukan. Kantor para pengasuh dan Ibu Suri ada di lantai 1. Kehidupan di panti dimulai pukul 5 pagi. Semua penghuni harus bangun, merapikan kamar masing-masing. Anak-anak yang bertugas mengepel lantai dan menyikat kamar mandi bangun 30 menit lebih awal. Juga anak-anak yang mendapat piket bekerja di dapur dan ruang makan. Walaupun selama di tenda pengungsian punya rekor bangun kesiangan, Lail bisa bangun tepat waktu di panti karena Maryam selalu membangunkannya. Sebelum gunung meletus, aku juga sudah tinggal di panti asuhan. Maryam nyengir, melipat selimutnya. Berdelapan di satu kamar sempit, hanya ada 4 kasur kecil. Kami tidur berempitan. Pengasuhnya lebih galak, dia menyiram kami dengan air dingin jika kami terlambat bangun. Penjelasan yang masuk akal. Lail menguap lebar, dia masih mengantuk. Malam pertama di panti sosial, dia belum terbiasa. Baru tertidur setelah larut malam. Kepalanya memikirkan banyak hal. Biasanya dia menatap atap tenda, sekarang menatap plafon kamar. Menatap dinding kamar yang dicat biru. Di luar, langkah kaki pengasuh yang berjalan di lorong terdengar, memeriksa apakah semua penghuni panti sudah bangun. Pukul 6, semua penghuni panti harus sudah berada di ruang makan besar dengan pakaian rapi. Duduk di hadapan meja-meja panjang. Ada 6 meja panjang dipenuhi ratusan anak-anak. Saatnya mereka sarapan. Lail melirik rambut kribo Maryam yang duduk di sebelahnya. Ada apa? Maryam menyelidik. Kamu selalu melihat rambutku. Lail buru-buru mengalihkan tatapan ke depan. Dia masih belum terbiasa melihat rambut kribo mengembang sebesar itu. Dia khawatir ada 1-2 kutu loncat masuk ke dalam mangkuk sup yang terhidang di meja. Lail bergegas mengusir bayangan itu sebelum selera makannya pergi. Pukul 6:30 anak-anak berangkat ke sekolah. Pengawas lantai mengingatkan, semua anak harus pulang segera setelah sekolah. Tidak ada yang boleh berkeliaran di kota tanpa izin. Mereka masih sekolah di tempat lama masing-masing. Transportasi publik sudah normal. Bus kota dan tram sudah berlalu lalang di jalanan kota. Rute dan frekuensinya memadai. Hanya kereta bawah tanah yang belum beroperasi, ditutup permanen hingga waktu yang belum ditentukan. Lail berangkat ke sekolah bersama Maryam. Mereka menaiki bus rute 12. Maryam turun lebih dahulu, menunggu bus rute lain di halte transit. Lail melambaikan tangan. Dia meneruskan perjalanan dengan bus yang sama. Menuju sekolahnya, bus rute 12 juga melewati sekolah esok. Lail menatap bangunan sekolah 2 lantai itu. Halamannya ramai oleh murid yang baru tiba.
Beberapa terlihat bermain bola basket. Dalam hati Lyle bergumam, mungkin ada esok di antara mereka. Sejak esok dan ibunya pindah ke rumah baru, Lyle belum bertemu dengan esok. Mungkin esok sibuk belajar. Tahun depan dia akan kuliah. Bus terus melaju. Bangunan sekolah itu tertinggal di belakang. Pukul 1 siang jadwal pulang sekolah. Lyle kembali menaiki bus rute 12 menuju panti sosial. Aku sudah menduga akan bertemu kamu lagi, Lyle. Di halte transit, Mariam naik, berjalan di lorong kursi. Siang hari rambut keribunya semakin mengembang. Jerawat di wajahnya juga memerah. Mungkin hari ini Mariam disuruh mengerjakan soal matematika, membuat rambut itu tambah besar. Memikirkan soal itu membuat Lyle tertawa, sambil bergeser memberikan tempat duduk. Kamu kenapa tertawa? Mariam menyelidik, duduk di sebelah. Lyle buru-buru menutup mulutnya. Aku tertawa karena senang melihatmu naik. Oke, Mariam meletakkan tasnya di kursi. Aku memang punya bakat itu. Bakat apa? Lyle tidak mengerti arah percakapan. Apalagi, bakat selalu membawa kebahagiaan bagi siapapun yang melihatku. Mariam menjawab asal, menyandarkan punggungnya ke kursi. Lyle tertawa lagi. Cukup 24 jam bersama Mariam untuk tahu bahwa Mariam anak yang suka bergurau. Bus melintas di depan gedung panti sosial pukul 13.30. Mereka bergegas turun, menuju kamar, meletakkan tas, mengganti seragam sekolah. Anak-anak panti sosial ditunggu di ruangan makan, jadwal makan siang. Anak-anak di panti tidak bekerja seperti saat mereka di tenda pengungsian, tapi bukan berarti sisa sore bisa diisi dengan bersantai. Pengasuh setiap lantai menyusun jadwal aktivitas sore yang bisa mereka pilih, mulai dari keterampilan, mengembangkan bakat, hingga belajar bercocok tanam, mengutak-atik mesin, bertukang, dan sebagainya. Lyle dan Maria memilih aktivitas yang sama, kursus memasak. Mereka tertawa senang saat tahu pilihan mereka sama. Aktivitas itu dilakukan hingga menjelang malam. Pukul 5:30 barulah penghuni panti memiliki waktu luang untuk mandi, beres-beres, dan kegiatan bebas lain di kamar atau ruang bersama. Mereka menunggu jadwal makan malam pukul 7:30. Kamu bisa membantuku, Lyle? Maria baru kembali dari kamar mandi. Dia mendapat antrean paling belakang, jadi baru selesai mandi. Rambutnya basah dililit handuk. Ya, Lyle meletakkan buku yang dibacanya, turun dari ranjang atas. Aku kesulitan menyisir sendiri rambutku. Kamu bisa membantuku? Mariam melepas lilitan handuk. Lyle menelan ludah. Dia kira tadi Mariam hanya minta tolong ambilkan sesuatu. Menyisir rambut, bagaimana jika ada kutu yang loncat dari sana? Tetapi Lyle tidak mungkin mengarang alasan untuk menolak permintaan Mariam atau nanti teman sekamarnya akan tersinggung. Lyle tersedak, berhitung kemungkinan lain. Akhirnya dia mengangguk, menerima sisir dari tangan Mariam. Mariam duduk rileks di kursi. Lyle berdiri di belakangnya, ragu-ragu mulai menyisir. Saat itulah Lyle menyadari sesuatu. Rambut keribu Mariam bersih, terasa lembut di tangan. Aroma wangi sampo tercium, alih-alih ada kutu. Rambut Mariam terlihat indah selesai disisir. Terima kasih, Mariam tersenyum. Rambutnya telah rapi. Lyle balas tersenyum. Dia merasa bersalah. Nah, sepertinya mulai sekarang kamu tidak akan melihat aneh ke rambut keribuku lagi, Lyle. Lyle tidak mengerti. Tentu saja aku tahu apa yang kamu pikirkan sejak pertama kali kita bertemu. Kutu, bukan? Di panti asuhan lama di tenda pengungsian, aku sudah terbiasa dengan tatapan itu. Jadi aku memutuskan memintamu menyisir rambutku. Mariam berkata santai dengan suara nyaring khasnya. Ayo, aku lapar, hampir waktu makan malam. Lyle terdiam menatap punggung Mariam yang melintasi pintu kamar. Sejak saat itu, Lyle tahu dia punya teman yang baik hati, teman sekamar yang lebih dewasa dibanding usianya yang baru 14 tahun. 1 bulan tinggal di sana, Lyle mulai terbiasa dengan jadwal ketat panti sosial. Tidak perlu lagi dibangunkan Mariam. Setiap minggu mereka punya waktu 1 hari bebas, bertepatan dengan hari libur sekolah. Penghuni panti bisa keluar dari komplek bangunan, melakukan aktivitas yang disukai. Kamu besok mau kemana? Mariam bertanya sambil membaca buku. Besok hari bebas mereka. Lyle menggeleng tidak semangat. Sudah 4 kali hari bebas dia selalu tinggal di panti. Mau ikut kami ke Century Mall? Menonton? Mariam menawarkan. Itu tawaran menarik. Film pertama hasil produksi setelah bencana gunung meletus akhirnya dirilis di bioskop. Setelah hanya memutar film-film lama, trailernya ditayangkan berkali-kali di televisi ruang bersama panti. Terlihat keren. Terima kasih, aku di panti saja. Oke, Mariam meneruskan membaca.
Lail sedang memikirkan esok. Sudah 6 minggu dia tidak bertemu esok. Sejak esok dan ibunya meninggalkan tenda pengungsian menuju rumah orang tua angkatnya, apakah esok sudah melupakannya? Setiap hari, setiap berangkat dan pulang sekolah, Lail melintasi gedung sekolah esok, menatap halamannya, berharap ada esok di sana. Nihil. Apakah esok baik-baik saja? Apakah esok juga memikirkannya? Malam itu, Lail kembali tidur larut malam. Bangun kesiangan. Hari bebas. Tidak ada yang akan membangunkannya. Maryam sepertinya sudah pergi bersama teman-teman yang lain. Lail menengok jam di atas meja, mengeluh sudah pukul 9 pagi. Dia beranjak turun dari ranjangnya, meraih handuk dan peralatan mandi. Lorong-lorong panti lenggang, anak-anak pergi keluar atau berkumpul di ruang bersama, bermain bola pingpong, menonton televisi, atau hanya menghabiskan waktu dengan mengobrol. Sarapan di ruang makan sudah tutup 1 jam lalu. Tidak apa, dia tidak lapar. Usai mandi, Lail menghabiskan waktu dengan membaca di kamar. 2 jam, dia mulai bosan, melirik jam di atas meja. Pukul 12. Baiklah, dia juga malas makan siang. Dari tadi dia menghabiskan kue-kue kering hasil kursus memasak. Lail meletakkan bukunya. Mungkin dia perlu sesekali berjalan-jalan melihat kota. Lail mengenakan sweater tebal dan syal, memasukkan buku yang dia baca ke dalam tas. Minggu-minggu ini udara terasa menusuk tulang, menyentuh 8 derajat Celcius. Lail menuruni anak tangga lalu melintasi halaman rumput panti, naik ke atas bus kota rute 7, menuju tempat favoritnya selama ini, Center Park. Mungkin duduk di sana sambil membaca akan membuat rasa bosannya hilang. Air mancur hampir selesai diperbaiki. Bentuknya sudah seperti sedia kala, dengan pohon-pohon dan taman bunga. Kursi-kursi ditata rapi, hanya airnya saja yang belum keluar. Burung-burung merpati hinggap di pelataran, mematuk-matuk makanan yang diberikan pengunjung. Suasananya sudah seperti dulu, saat Lail sedang menghabiskan waktu bersama ayah dan ibunya. Siang ini air mancur ramai oleh penduduk. 1-2 orang terlihat berfoto bersama, tertawa, berkejaran, bercengkraman. Lail hanya bertahan 30 menit di sana. Dia tidak merasa nyaman. Dia menatap keramaian dengan sebal. Lihatlah, seolah hanya dia yang sendirian di air mancur. Yang lain asyik bercakap-cakap dengan teman dan keluarga. Lail menutup bukunya, memasukkannya ke dalam tas, berjalan kaki cepat menuju halte bus. Lebih baik dia pulang ke panti. 5 menit bus kota rute 7 merapat. Lail bergegas naik ke atasnya. Dia mendekatkan kartu barcode sensor magnetik. Anak-anak panti memiliki kartu pas untuk menaiki transportasi umum. Dia mengempaskan badan di kursi dekat jendela, menghembuskan nafas kesal. Bus kota baru berjalan 5 meter ketika sebuah sepeda merapat ke jendela tempat Lail duduk. Terdengar suara ketukan di jendela kaca. Lail menoleh, hendak berseru ketus. Siapa pula pengguna sepeda yang nekat bersepeda begitu dekat dengan bus, mengetuk kaca pula. Tapi seruan Lail terhenti, matanya menatap tidak percaya. Itu esok yang tertawa berusaha mengejari bus yang mulai melaju kencang. Lail segera berdiri, rasa senang seperti mengimpit dadanya. Dia berlari kecil di lorong kursi. Tiba di bagian depan bus, stop pak, stop, Lail berseru. Supir bus kota menoleh. Duduk nak, kamu tidak boleh berdiri di dekat pintu saat bus sedang berjalan. Aku ingin turun. Lail tidak peduli jika penumpang lain sekarang sibuk menonton. Lihatlah, esok tertinggal jauh di belakang. Jalanan menanjak tajam. Sepedanya tidak bisa secepat bus. Kamu hanya bisa turun di halte terdekat, nak. Sopir bus balas berseru. Aku ingin turun sekarang. Lail memaksa. Sambil menggerutu, sopir bus akhirnya mengalah. Dia menghentikan bus, membuka pintu otomatis. Lail bahkan sudah loncat sebelum pintu itu terbuka sempurna. Berteriak bilang terima kasih. Anak itu, mungkin dia sedang kebelet ke toilet. Supir bus melanjutkan busnya kembali. Penumpang mengangguk-angguk tertawa. Boleh jadi, Lail tidak mendengarkan gerutuan sopir. Dia sudah berlari menuruni jalanan. Esok 200 meter darinya mengayuh sepeda, menaiki tanjakan panjang. Mereka berdua bertemu persis di tengah tanjakan. Mereka tertawa satu sama lain. Nafas esok tersenggal, tertawa lagi. Oke, sampai situ dulu lanjutan episode 6. Ditunggu episode berikutnya. Bye-bye.